Bab 160. Sulisia tersentuh. Dua bodyguard mendapatkan perintah Bill Zhuang, bersama-sama menyerbu ke arah Jerry Yang. Sulisia seketika panik, refleks menghadang di depan Jerry Yang, berkata marah pada Bill Zhuang, "Bill Zhuang, ada urusan apa, kamu hadapi aku." Saat dia selesai bicara, dua bodyguard itu sudah menyerbu. Salah seorang di antaranya mengayunkan tinju ke arah Jerry Yang. Sulisia tiba-tiba muncul di depan Jerry Yang. Bodyguard itu sudah tidak sempat ingin menarik tenaganya, tinjunya hanya bisa mendarat. Sulisia juga sangat terkejut, seperti sudah merasakan angin kencang saat tinju bodyguard diayunkan, refleks memejamkan mata. Pada saat bersamaan, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba memeluknya masuk dalam sebuah pelukan yang hangat. Selanjutnya, dia merasa tubuhnya melayang di udara. Buk. Saat dia membuka matanya, dirinya sudah berdiri kembali di atas lantai, sedangkan dua bodyguard barusan seperti dua buah bom, terbang belasan meter, terjatuh di atas lantai dan meraung. Tatapan Sulisia penuh dengan rasa terkejut. Sedangkan Bill Zhuang yang menyaksikan semuanya, membelalakan mata, tatapannya penuh dengan rasa terkejut. Dua bodyguard ini adalah pensiunan ahli khusus, di keluarga Zhuangnya, juga termasuk pendekar top, namun sekarang tidak dapat menanggung satu tendangan Jerry Yang, terbang belasan meter. Ekspresi Jerry yang datar, melangkahkan kaki berjalan ke depan Bill Zhuang, dengan ekspresi dingin berkata, "Sekarang, apa bisa pergi bicara di luar?" Kamu ingin apa?" kata Bill Zhuang dengan gemetar. "Kalimat ini seharusnya aku tanyakan padamu baru benar bukan?" Jerry yang tertawa dingin. "Bila bukan karena di sini adalah tempat umum, Bill Zhuang mana mungkin masih bisa berdiri di depan Jerry Yang. Aku adalah tuan muda keluarga Zhuang, kamu tidak bisa menyentuhku," kata Bill Zhuang tergagap. Walaupun tahu dirinya bukan lawan Jerry Yang, namun dia juga tidak bersedia mengaku kalah pada Jerry Yang. "Seorang pesolek saja, jangankan memukulmu, membunuhmu lalu bagaimana?" Mata Jerry yang penuh dengan rasa dingin, suaranya juga sangat dingin seperti es. Barusan, pesolek ini langsung memberi perintah melumpuhkan dirinya. Hanya karena dia salah paham mengira dirinya dan wanita yang ingin dia dapatkan berpacaran. Pesolek seperti ini seharusnya tidak sedikit melakukan hal seperti ini bukan? Sekujur tubuh Bill Zhuang bergetar, dia dapat merasakan sebuah aura membunuh yang kuat dari Jerry Yang, seakan diintai oleh seekor binatang prasejarah. Kamu berani menyentuhku, coba saja." Bill Zhuang memaksakan diri berkata. Plak. Ucapannya baru selesai, Jerry Yang mengangkat tangan dan menamparnya. Seiring bunyi tamparan yang keras, di wajah Bill Zhuang muncul sebuah bekas tamparan berwarna merah. "Aku memukulmu, kamu bisa berbuat apa padaku?" kata Jerry yang dengan ekspresi tenang. Kamu beraninya memukulku. Apa kamu tahu aku siapa?" Sepasang mata Bill Zhuang terbelalak, tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia seorang tuan muda keluarga Zhuang, disebut tuan muda keempat Jiangsu, tidak hanya wanita miliknya direbut, masih ditampar. Bila hal ini tersebar, dia mana punya muka bertemu orang lagi. Plak. Hasilnya dia baru bertanya menyelidik pada Jerry Yang, wajahnya kembali ditampar. Satu tamparan ini sepertinya lebih keras dari barusan, di satu sisi wajah lainnya juga muncul sebuah bekas tamparan yang jelas, di ujung bibirnya juga ada sedikit darah segar yang mengalir keluar. Bill Zhuang hampir gila, ditampar 2 kali berturut-turut. Ini sangat mempermalukannya. "Aku menamparmu lagi, kamu bisa bagaimana?" Tatapan Jerry yang semakin dingin. Beberapa orang yang menonton di sekitar terkejut. Terutama dokter-dokter itu, mereka tahu jelas identitas Bill Zhuang. Kedengarannya keamanan rumah sakit bekerja sama dengan keluarga Zhuang. Untuk rumah sakit, walaupun hanya sebuah bisnis kecil, namun bagaimanapun pihak yang diajak kerja sama adalah keluarga Zhuang, salah satu 4 keluarga Jiangsu, sedangkan Bill Zhuang juga memiliki julukan tuan muda keempat Jiangsu. Sekarang ditampar 2 kali oleh seorang orang sebaya, dapat dibayangkan bagaimana terkejutnya orang-orang itu. Setelah Sulisia terkejut beberapa saat,
dia perlahan menjadi tenang, walaupun dia mengkhawatirkan Jerry Yang, namun dia juga tahu sangat jelas, Jerry Yang tidaklah sesederhana seperti kelihatannya. Bill Zhuang merasa orang di sekitar sepertinya menunjuk-nunjuk dirinya, wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah. "Bocah, kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu." Melemparkan satu kalimat ini, dia ingin pergi. "Apa aku membiarkanmu pergi?" Namun di saat ini Jerry yang begitu menekannya, tidak berencana melepaskan Bill Zhuang. "Bocah, aku sarankan kamu paling baik meminta maaf padaku. Aku adalah keturunan keluarga Zhuang, salah satu 4 keluarga besar Jiangsu. Kakekku adalah patriark keluarga Zhuang. Kamu berani memukulku, maka bermusuhan dengan seluruh keluarga Zhuang." Kata Bill Zhuang menggertakkan gigi, namun tatapannya penuh dengan ketakutan. "Jerry Yang, kalau tidak sudahi saja." Saat ini Sulisia berjalan mendekat, berbisik pelan di sisi Jerry Yang. Jerry Yang dan Bill Zhuang bermusuhan, walaupun dia tidak takut pada keluarga Zhuang, namun keluarga Zhuang juga sebuah masalah besar, lagi pula semuanya karena dirinya. Melihat Sulisia, "Aku sementara melepaskanmu. Bila kamu berani mencari masalah dengan Sulisia lagi, maka tidak akan seperti hari ini begitu mudah melepaskanmu." Jerry yang tiba-tiba berkata, pada akhirnya tetap melepaskan Bill Zhuang. Alasan paling utama adalah di sini adalah rumah sakit, dia tidak ingin memberi masalah pada orang lain karena dendam pribadi. Ada pelajaran barusan, Bill Zhuang juga tidak berani mengucapkan ucapan sengit lagi, hanya melotot tajam pada Jerry Yang, lalu berbalik pergi. "Jerry Yang, bila tidak ada urusan, kamu lebih baik cepat tinggalkan rumah sakit," kata Sulisia dengan ekspresi khawatir. Bill Zhuang sangat keji dan sengit, "Kamu barusan menamparnya, dia pasti tidak akan diam saja." "Baik, kalau begitu aku pergi dulu, bila ada urusan hubungi aku." Jerry yang tersenyum datar, kembali berkata, "Berapa nomor ponselmu?" Sulisia memberitahukan nomor ponselnya pada Jerry Yang meneleponnya. Setelah ponsel Sulisia berdering, Jerry yang mematikan telepon, tersenyum berkata, "Ini adalah nomorku, kamu jangan menghilangkannya lagi." Wajah Sulisia seketika memerah, bergegas menyimpan nomor ponsel Jerry Yang ke ponselnya, mengisyaratkan pada Jerry Yang, "Aku sudah menyimpannya." Penyelamat. Melihat nama yang disimpan Sulisia, ekspresi Jerry Yang tak berdaya. Sulisia tersenyum, "Bila bukan kamu menyelamatkanku, mungkin sekarang aku masih dikurung, bahkan aku tidak tahu ibuku sakit parah." Jerry yang tersenyum pahit, dia awalnya menganggap Sulisia sebagai penyelamat, bagaimanapun wanita ini bersedia mengorbankan kesuciannya untuk melindungi Happy. Tidak disangka, dirinya sebaliknya dianggap penyelamat oleh Sulisia. "Kalau begitu aku pergi dulu, bila ada urusan kita berkomunikasi lagi." Jerry yang tersenyum melambaikan tangan, pergi dengan gontai. Sampai Jerry yang menghilang di ujung lorong, Sulisia baru memalingkan pandangan. "Suli, ada satu hal, aku rasa lebih baik memberitahumu." Di saat ini, Dr. Han tiba-tiba muncul di sisi Sulisia. "Dr. Han, tidak terjadi apa-apa pada penyakit ibuku bukan?" Sulisia tiba-tiba menjadi sangat tegang. Dr. Han menggeleng, melihat ke arah Jerry Yang, tiba-tiba menghela napas. "Sebenarnya, rumah sakit mendirikan yayasan uremia kali ini karena kamu." "Apa maksudnya?" Sulisia menyadari sesuatu. Dr. Han berkata, "Sebenarnya, orang baik yang menyumbangkan 50 juta RMB mendirikan yayasan uremia adalah Jerry Yang. Dia tidak ingin membuatmu memiliki beban mental apapun, baru menyembunyikan semuanya. Awalnya, aku tidak seharusnya memberitahumu hal-hal ini, namun aku tahu kamu adalah seorang gadis baik yang tahu membalas budi. Bila tidak memberitahumu, sebaliknya menjadi bebanmu, kamu masih akan memikirkan cara mencarinya. Hanya saja, bagaimanapun hal ini adalah privasi Jerry, karena dia memilih menyembunyikan, tentu saja memiliki alasannya sendiri. Kamu jangan memberitahu siapapun." Bersambung.